Planet 77 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi kedua dari mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10, yaitu terbentuknya Kepulauan Nusantara. Terbentuknya Kepulauan Nusantara tidak bisa terlepas dari bagaimana bumi itu terus bergerak, terus berubah menjadi seperti sekarang ini. Dan perubahan bumi tahap demi tahap itu juga tidak akan terlepas dari bagaimana jagat raya ini terbentuk. Mari kita mundur dulu ke kurang lebih 13 miliar tahun yang lalu. Terjadilah sebuah ledakan atau dentuman besar yang disebut dengan Big Bang. Apa itu Big Bang? Big Bang adalah suatu ledakan yang berasal dari atom purba dengan massa jenis yang sangat tinggi. Massa jenis yang sangat tinggi maksudnya seperti ini. Jika ada dua benda dengan ukuran yang sama, satu benda ketika ditimbang beratnya ternyata 10 kilo, sedangkan satu benda yang lainnya adalah 100 kilo, maka atom purba ini sangat tinggi massa jenisnya. Jadi ledakan tersebut menciptakan debu-debu angkasa yang bertebaran di angkasa sana. Nah, jangan berpikir bahwa debunya seperti debu yang ada di kaca ya. Siapa tahu satu debu ini setara dengan satu buah gunung misalnya, bisa jadi. Selanjutnya debu-debu angkasa tadi akan membentuk suatu kumpulan seperti awan yang disebut dengan nebula ya. Nebula itu adalah kumpulan gas atau kumpulan awan yang ada di angkasa pada saat awal jagat raya ini tercipta. Nah, kemudian dari nebula itu terbentuklah bintang-bintang besar, karena nebula atau awan gas itu memampat sehingga membentuk suatu materi, yaitu bintang-bintang besar. Nah, kemudian ketika bintang besar ini habis masa aktifnya, seperti SIM card gitu ya, habis masa aktifnya maka akan meledak. Nah, ledakan ini disebut dengan supernova. Pernah dengarkan ya, supernova? Nah, kemudian supernova ini akan membentuk nebula-nebula yang lebih kecil, kemudian bintang yang lebih kecil. Kemudian ledakan bintang ini, jangan dibayangkan bintangnya satu atau dua ya, tidak terhingga. Bintang ini akan memercikan materialnya. Nah, percikan material ini salah satunya akan menjadi bahan dari planet-planet yang ada di jagat raya, termasuk bumi. Jadi ketika kita misalnya menyiramkan air, kemudian ada percikannya, percikan itulah yang menjadi cikal bakal planet-planet. Percikan dari bintang-bintang tersebut pada akhirnya bertebaranlah cikal bakal planet dan benda-benda angkasa lainnya. Salah satunya adalah cikal bakal planet bumi. Kita sebut saja bumi muda gitu ya. Nah, si bumi muda ini masih panas dan belum bentuknya seperti sekarang. Jadi bentuknya masih belum seindah sekarang ya. Nah, kemudian terjadi akresi. Apa itu akresi? Akresi itu adalah penambahan material dari luar bumi. Jadi dihantam oleh benda-benda asing karena bumi pada waktu itu belum memiliki atmosfer ya. Jadi belum punya jaket. Jadi diserang oleh benda-benda asing, tapi hal tersebut justru membuat bumi semakin lebih besar dari ukuran sebelumnya. Nah, kemudian bumi terus berkembang, mengalami perkembangan. Mulailah muncul atmosfer, mulailah muncul air, dan beberapa waktu kemudian, dalam jangka waktu yang sangat lama, itu muncul cikal bakal kehidupan ya. Jika dihitung dari awal terbentuknya, maka usia bumi adalah
lebih dari 4,5 miliar tahun. Sekali lagi, lebih dari 4,5 miliar tahun. Sudah tua dan rapuh memang. Nah, pada zaman Paleozoikum, bumi kita itu hanya memiliki satu benua dan satu lautan. Benuanya disebut Pangea, sedangkan lautannya disebut Tethys. Nah, kemudian si Pangea ini akan terpecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Jadi di sebelah atas atau di sebelah utara itu ada Laurasia, di sebelah selatan ada Gondwana. Nah, Laurasia ini nanti akan terpecah menjadi 3 benua besar, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Sedangkan Gondwana nanti akan menjadi Afrika, terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Nah, di akhir zaman Mesozoikum, lempeng-lempeng bumi mulai terbentuk sempurna. Lempeng bumi itu apa? Untuk mudah memahaminya, mari kita analogikan seperti ini. Anggap saja ada sebuah kolam itu berisi lumpur. Nah, di atas lumpur kita pasang beberapa papan dan mengambang di atas lumpur tersebut. Nah, di atas papan tersebut kita susun sedemikian rupa. Di atas papan kita taruh minuman dan makanan. Nah, maka si papan itu adalah lempeng, diibaratkannya, lempeng bumi. Nah, sedangkan makanan dan minuman adalah daratan dan lautan. Sedangkan lumpur adalah cairan astenosfer yang berada di perut bumi. Jadi di dalam bumi ini ada cairan yang sangat panas, sehingga sebetulnya kita berpijak di atas bumi ini tidak diam tapi bergerak. Selalu bergerak ya, beberapa sentimeter dalam setiap tahunnya. Makanya bumi itu permukaannya atau karena pergerakan tektonik lempeng itu bisa berubah bentuk. Jadi kalau misalnya kita bisa hidup selama jutaan tahun, maka bentuk peta tidak akan seperti sekarang ini, akan berubah. Wilayah Nusantara berada di atas 3 lempeng besar dunia, yaitu Eurasia dari sebelah utara, Indo-Australia dari sebelah selatan, kemudian dari sebelah timur ada lempeng Pasifik, dan satu lempeng lagi sebetulnya tapi tidak terlalu besar, yaitu lempeng Filipina. Nah, lempeng Eurasia nanti dalam pergerakannya akan memunculkan beberapa pulau, yaitu di Nusantara ya, di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Banda. Kemudian dari pergerakan lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, ya di sebelah selatan itu nanti akan muncul Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Maluku Tenggara. Sedangkan Papua merupakan hasil dari pergeseran 3 lempeng sehingga mengangkat endapan dari perut bumi, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik yang saling berdesakan gitu ya. Kemudian pada akhirnya perut bumi itu keluar dan terbentuklah Pulau Papua. Pada zaman Pleistosen atau glasial, bumi ini sangat dingin ya. Volume es itu sangat besar. Di bagian barat itu ada daratan besar, yaitu disebut dengan paparan Sunda. Sedangkan di sebelah timur itu ada paparan Sahul. Jadi 2 paparan ini bentuknya adalah daratan besar, nanti akan terendam oleh air hasil pencairan dari es di bumi, sehingga wilayahnya akan terendam sebagian, sehingga seolah-olah si daratan tersebut bermunculan pulau-pulau, padahal bukan bermunculan tapi justru terendam seperti itu ya. Ketika paparan Sunda masih bagian dari Eurasia dan paparan Sahul masih bagian dari Indo-Australia, menjadikan persebaran hewan di Indonesia ini unik. Seorang penjelajah yang bernama Wallace, yang terkenal dengan garis Wallace, ya dari Selat Lombok sampai ke Selat Makassar. Selain garis Wallace, ada garis Weber yang terbentang dari Laut Maluku ke Laut Banda, kemudian ke Laut Arafuru. Jadi garis-garis ini tidak nyata ya, seperti garis khatulistiwa. Jadi hanya garis imajiner, garis hayal untuk memudahkan dalam kepentingan keilmuan saja. Nah, garis Wallace dan garis Weber membuat
Persebaran hewan di Indonesia dikategorikan menjadi 3 karakteristik. Di sebelah barat ada Indo-Malayan Region, yaitu bekas wilayah paparan Sunda. Kemudian di tengah ada wilayah Wales atau disebut juga wilayah peralihan. Dan di sebelah timur ada karakteristik Indo-Australian Region atau bekas paparan Sahul ya di situ. Karakteristik persebaran flora dan fauna di sebelah barat Nusantara juga kerap disebut dengan tipe Asiatik, artinya flora dan fauna yang ada di bagian barat ada juga di wilayah Asia yang lainnya. Contoh harimau, di Indonesia itu punya harimau Sumatera. Nah, di wilayah Asia lainnya itu ada juga harimau, contoh di India ya. Nah, untuk bagian timur disebutnya tipe Australia karena beberapa wilayah Indonesia Timur dulu itu masih menyatu dengan benua Australia. Nah, contoh di Australia itu ada kanguru. Nah, maka di wilayah timur Indonesia pun ada kanguru atau hewan yang sejenisnya. Seperti itu. Mungkin untuk materi kali ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.